Oke, Tian Permana dari Cilok Denok, a.k.a. Dado ya, Siap. dipanggilnya Dado kan ya? Dado, betul. Dado, oke. Kang Dado nih, saya pengen nanya nih ya, buat teman-teman yang baru mau mulai bisnis nih, sebenarnya daging-daging penting apa aja sih yang harus di-share ya dari Cilok Denok saat pertama kali ya memulai bisnisnya agar mendapatkan perhatian yang lebih dari brand-brand cilok lainnya? Apa aja nih? Siap. Yang pertama tentu kita harus menumbuhkan kepercayaan dari calon konsumen. Nah, satu. Yang pertama. Yang kedua itu kita harus selalu menjaga kualitas dalam kondisi apapun. Nah, oke. Yang quality. ketiga, ya kita harus punya SOP yang kuat. SOP. Jalankan. Alright. Itu aja? Itu aja. Oh, itu aja. Oke, bungkus. Kita bahas satu persatu ya. Siap. Alright. Daging semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Dodo? Alhamdulillah sehat. Ini nih cilok nih salah satu makanan kesukaan saya karena saya suka makanan yang kenyal-kenyal. Ya apapun yang kenyal-kenyal saya suka. Cilok, pokoknya pempek saya suka. Terus misalnya apalagi pokoknya yang cibai, pokoknya ya itu. Sekarang kan varian keluarga Cireng tuh banyak ya. Ya, betul. Peracian tuh. Peracilan. Mereka melahirkan subkultur baru ya. Semakin banyak sekarang ya variannya ya, jadi fusion gitu. Oke, Kang Dado sebelum kita masuk ke materi yang tadi ya, poin daging-daging yang tadi nih, sempat tadi di belakang ngobrol ya, kita ngobrol ternyata DNA dagangnya tuh ini sejak dari kecil ya. Betul. Oh, bisa diceritakan nggak? Sebenarnya itu diturunin dari siapa? Terus apakah keluarga emang udah sebelumnya tap in ke wilayah perdagangan atau gimana? Siap. Kalau turunan pasti ada ya. Turunan kita jelas dari orang tua. Ya. Karena ibu bapak itu memang mencoba beberapa kali usaha. Yang ketemu ya di jualan. Jualan gitu. ya? Betul, jualan. Apapun dari, saya selalu lihat orang tua tuh mengupayakan untuk menghidupkan ekonomi itu bagaimana caranya cari sumber penghasilan yang lain. Dari jualan baju, jualan mie ayam, bakso. Oh, ayah tapi sambil kerja dulunya. Iya. Oh, kerja tapi ada jualannya. Bapak kerja, ibu jualan. Oh, ibu Bapak jualan. Kerja, ya, ibu jualan. Ganti-ganti usaha-usaha gitu kan. Dan itu pun secara tidak langsung jadi apa namanya? Ya kita terinfluence Ya, lah ya. DNA-nya dapat lah ya. Betul. Merasuk. Betul. Akhirnya kita pun juga yang paling gampang untuk jualan apa ya, bantuin orang tua jualan. Karena gitu. lihat rute kehidupan orang tua ya gitu, rolling kayak gitu. Akhirnya ya udah gitu ya. Tinggal melanjutkan legasinya aja gitu ya. Betul. Alright. Oke, kita masuk ke poin-poin yang tadi disampaikan ya, daging-dagingnya nih. Yang pertama, tumbuhkan kepercayaan dari calon konsumen. Ini masalah trust nih kan untuk bab kuliner tuh kan ini ya sangat krusial lah ya. Penting betul, banget gitu. Betul. Ya halalnya, kebersihannya segala macam ini gimana nih? Poin yang pertama nih. Untuk menumbuhkan rasa kepercayaan dari calon konsumen itu tentu kita harus bagaimana caranya calon konsumen itu yakin kalau makanan ini tuh layak untuk dimakan. Nah, salah satunya adalah sertifikasi itu harus dilengkapi dong, ya kan? Dari produksinya, BPOM-nya, ya kan. Terus kemudian ini halal apa enggak? Kita sertifikasi halal juga dan apapun yang menjadi sertifikasi untuk bagaimana industri itu dijalankan, kita lengkapi semuanya. Sehingga calon konsumen yakin tuh, oh iya, Cilok Denok ini layak untuk kita konsumsi. Oh gitu. Oh ini udah halal ya? Betul. Kandungan gizinya pun ada. Oh kandungan gizi, ingredients ya? Ingredients. Betul. Tepung tapioka, tepung terus ntar dibaca aja ya. Beli ini. Ya itu masalah trust tuh emang luar biasa ya. Karena sekarang kan everyone is media ya, punya medianya. Karena netizen tuh mengerikan ini. Kita salah dikit aja, ada laler dikit atau ada rambut dikit di viral. FNB kita udah itu. Ya kalau dia yang beradab makanya ngasih taunya lewat DM. Ini lewat komen. Aduh pusing. Atau lewat status Instastory gitu.
jangan ya Dek ya gitu. Aduh itu ini harus ini lagi masalah adab ya. Yes, betul. Adab itu di Indonesia ini kita harus mengembalikan lagi ke orang-orang terdahulu. Zaman dulu ya kayak di Indonesia kan adabnya tuh bagus-bagus. Betul. Mungkin sekarang karena tergerus ya, mungkin gaya hidup juga, dari saya nyebutnya ini setan gepeng sebenarnya. Makanya kalau sebelum buka handphone sekarang harus ta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Soalnya ini harus jujur ini banyak jebakan Batman ya. Betul banget Kang. Gitu ya kan yang tadinya kita nggak mau ngapa-ngapain jadi misalnya jadi komen julid atau apa gitu ya. Aduh. Jari ini jahat. Jari jahat. Iya, soalnya mantau juga ya tentang bisnis makanan ini kalau di sosmed tuh bener-bener dijaga sekarang orang-orang tuh dari dapurnya, kitchennya, terus ingredientsnya apa segala macam. Cuman bagusnya memang jadi kita pedagang tuh jadi lebih hati-hati ya sekarang ya. Kita itu saya meyakini bahwa sangat pede lah gitu kan kalau misalkan orang lihat ke tempat produksi kita itu akan wah kok bisa makanan sesederhana cilok kita jaga kualitas kebersihannya. Soalnya kalau pakai bahasa Sunda punten tepira gitu cilok gitu. Ya, betul. Eta cilok bener aku riwe-riwe gitu kan. Bahasa ini ece nama gitu kan. Tapi ternyata di balik itu profesional sekali. Profesional. Nah, itu bisa detailin coba Kang. Jadi kita itu benar-benar karena kita punya SOP dulu yang pertama ya kan, punya SOP dan kita benar-benar jaga supaya semua alur produksi itu sesuai dengan SOP. Dari pertama barang masuk, dari pertama bagaimana mengolah dari tepung-tepung itu menjadi adonan. Itu kita jaga kualitas dan kebersihannya. Makanya saya berani nge-share di YouTube, di YouTube kita bahwa produksi cilok denok itu kita benar-benar higienis lah. Higienis. Jadi pede aja gitu. Kadang ada beberapa UMKM itu atau beberapa yang punya usaha itu malu untuk memperlihatkan dapur. Ya, betul. Kalau kita nggak berani, silahkan ada yang mau studi banding. Open kitchen lah ya. Ya open gitu. Silahkan mau ada yang mau lihat, datang mau kontrol dari calon konsumen. Gimana sih produksinya, bersih atau enggak? Silahkan datang ke pabrik kita. Ya, itu ya. Gitu. Jadi secilok-cilok na cilok tetap harus profesional. Betul. Karena sebuah cilok yang dikerjakan dengan hati ya, apalagi dengan passion gitu. Bentar, sebelum masuk ke passion ya, Akang suka cilok nggak? Saya mah tukang jajan. Oh iya. Jajan dalam artian makan ya. Saya kan ada yang gitu ya, dia jualan apa tapi ternyata nggak suka dianya. Iya, ada. Ternyata kalau ini by passion berarti by passion, betul. By passion, oke. Ini cilok nih menarik nih ya. Saya harus banyak belajar nih. Saya tertarik dunia kenyal-kenyal soalnya. Senang sama yang mochi gitu-gitu. Aci-aci itu pokoknya itu favorit saya lah. Tapi ya punten ya juga kikil. Ini saya bongkar rahasia gemuk saya. Ini lagi proses ya. Walaupun agak naik dikit sekarang. Siap. Oke. Saya setiap episode selalu nge-spill itu tuh. Turun berat badan. Biar terlihat progresnya. Ini naik kayaknya mulai ada yang julid ya. Harus tahu soalnya takutnya kena ain ya. Oke, yang kedua nih tadi ngomongin tentang konsistensi ya. Konsisten dan percaya pada proses ya. Terus mitigasi resiko gitu ya. Ini apa aja sih di bab ini nih yang dijalankan sama Cilok Denok? Iya. Tentu kalau misalkan kita, karena gini, banyak orang yang bilang kalau kita usaha makanan itu rata-rata di 3 tahun. Rata-rata di 3 tahun. Kalau 3 tahun sudah mentok, hampir dipastikan bubar. Kita ingin memecahkan itu mitos itu. Artinya, jadi kita selalu menjaga konsistensi. Kita menjaga konsistensi dan kita lihat betul-betul tadi yang di poin pertama itu kan jaga SOP-nya, kualitas dalam kondisi apapun. Akhirnya semakin ke sini calon konsumen itu semakin bertambah, pelanggan itu bertambah. Akhirnya kita bisa semakin berkembang. Yang penting kita harus percaya pada proses itu. Nah itu catat tuh, yang baru mau mulai dagang nih ya. Karena kan kita ini daging semua tuh membersamai teman-teman yang baru mulai. Betul. Kan bingung ya, apa dulu nih? Emang dagang mah ya udah ada ide dagang gitu kan. Ya betul. Cuman kan ini ada poin-poin yang memang harus di breakdown dulu nih. Betul. Biar semuanya nggak gurang gusuh atau jadinya buyatak gitu. Saya bahasanya agak pangrok ini. Soalnya saya ngalamin lah ini zaman-zaman buyatak dulu.
Oke, yang ketiga nih percaya rezeki sudah ada yang atur ya. Ini lebih ke ini ya, spiritualnya ya. Betul. Terus introspeksi, berkaca pada fokus dan tujuan awal. Nah ini sebenarnya kan kalau dagang tuh kan balik lagi ya, apa yang kita upayakan ya kita serahkan lagi ke Allah gitu ya. Semua juga punya spirit itu lah ya. Nah ini dari Akang sendiri nih, pernah nggak sih dulu pas balik lagi nih ya ke awal ya, waktu sebelum Cilok Denok nih kan, waktu mulai pertama kali dagang, mungkin ada yang kelewat apa gitu sampai akhirnya lupa bab tentang rezeki sudah ada yang ngatur gitu. Itu pasti ada proses-proses itu. Ada proses, betul. Bisa ceritain nggak awal-awal dagang dulu gimana sih? Jadi jatuh bangunnya lah. jatuh bangunnya usaha itu kan bukan apa ya. Jadi kayak roller coaster. Naiknya naik tajam, turunnya pun menukik. Menukik ya. Iya, betul. Dan nenggar. Kalau babak belur gitu. Betul. Dan kemantapan kita dalam berbisnis itu kan berdasarkan pengalaman ya. Iya. Yang penting tadi poin-poinnya, kalau kita itu kan selama kita yakin kalau rezeki itu sudah ada yang ngatur, ya sudah kita jalani. Selama tadi pakem-pakemnya tuh, kita punya SOP, punya jaga kualitas, percaya pada proses gitu kan ya. Kita selanjutnya ya sudah gitu kan ya, kita sudah berikhtiar. Cuma gitu kan kadang memang ada beberapa hal yang memang membuat kita jatuh tanpa kita sadar. Ketika kita sudah berada di atas, kita selalu melihat lagi, oh saya pengen ke atas lagi, pengen ke atas lagi. Padahal ada tahapannya di mana kita harus, oh ya kita kontrol dulu, kita balik lagi. Kita lihat dulu di bawah lagi gitu kan ya, introspeksi mana nih yang kurang supaya pondasinya kuat. Jangan sampai kita oh ya udah besar, pengen besar lagi tanpa kita introspeksi dulu. Jadi udah kalem dulu aja deh. Setelah kita kuatkan pondasi baru gas lagi. Gitu. Dan adaptasi dengan ini ya. Kita dalam hidup baru punya nih level uang segini gitu kan. Betul. Nah itu kan harus adaptasi karena ada orang yang kuat dengan memegang uang segitu, ada yang nggak kuat akhirnya amburadul. Gitu betul. Kan. Nah itu sebelum Cilok Denok, Akang pernah nggak di posisi yang justru lebih dari Cilok Denok sih ininya, dari dunia dagang ya, bukan kerja ya? Sebelum punya usaha Cilok Denok ini, kalau Cilok Denok memang awalnya kan dari orang tua. Saya dulu fokus itu ini tuh turun-temurun? Turun-temurun. Ini awal mulanya startnya dari orang tua, dari ibu dan bapak. Ya kan? Kalau saya dulu jualannya itu serabutan, tapi memang skalanya cukup besar. Dari jualan handphone, kita punya beberapa toko. Gitu jauh kan. Dari Cilok ya? Nah, jauh sekali lah gitu kan. Iya. Dari sebelum nikah itu benar-benar ditemenin sama istri waktu masih calon gitu kan. Kita benar-benar saya buka jaringan sebanyak-banyaknya supaya apa? Oh ya, pelajaran dari hal-hal yang menjadi kendala di sebelum-sebelumnya, karena dulu mau jualan hanya di satu titik itu mentok. Akhirnya kita buka, melesat sampai aur-auran lah kasarnya. Tapi ketika jatuh pun dalam banget. Itu jadi pelajaran. Sampai ketika Android datang, bubar semua. Berarti zaman handphone apa tuh? BlackBerry. Oh, BlackBerry ya. BlackBerry itu yang menyebabkan jempol saya ini kapalan. Ya. Araruas itu, Wak. Soalnya saya hampir hidup saya anak-anak mau pada main gitu ya, beres manggung saya mukil gitu, gig gitu. Karena ngurus yaitu website, sosial media segala macam. Saya emang orangnya agak sosmed banget dulu. Jadi ya kapalan ini tuh. Sampai sekarang kayaknya. Jadi tapi dulu achievement-nya tuh dulu secara nominal ya itu di atas Cilok Denok dulu. Oh iya. Untuk saya pribadi iya. Tapi menukiknya juga ngeri. Zaman saat itu kalau kita bicara nominal lah ya. Sebulan 3 digit ada. Sebulan itu tahun 2009-10 ya. 3 digit 2009-10 itu udah luar biasa. Ya. Kurang lebih gitu. Mantap. Dan di Cilok Denok akhirnya sudah punya pengalaman itu, lebih rileks ya, ngejalaninnya lebih ditakar gitu. Betul. Dan yang saya yakin itu kalau makanan cilok ini kan bukan musiman. Kalau dulu kan saya berangkat, ada masanya kalau HP itu kan. Dulu kita berpegang pada
BlackBerry ternyata saingannya banyak. Ya, teknologi lah ya. Itu ya, saling bersaing. Ini gugur ya. Karena dulu saya hanya satu aja. Hanya satu. Spesialis ya. Spesialis betul. Nggak ngikutin tren perkembangan. Betul. Oke deh. Nggak kerasa ya ini. Masih ada nih. Poin keempat nih ya. Kuatkan pondasi keuangan. Nah ini masalah ya buat saya yang masalah keuangan. Selalu menyerahkan ke orang lain karena nggak kuat saya ngurus uang tuh bukan ahlinya lah gitu. Nah ini Akang sendiri gimana sih dalam memanage keuangan dalam bisnis ini kan yang paling krusial juga ya karena teman-teman juga kadang bingung gitu megang uang tuh. Perasaan ada ya udah belanja taunya waduh nggak ada buat modal berikutnya gitu. Siap. Sebetulnya gini, ketika kita memulai bisnis itu kan kita harus memisahkan antara ini basic banget sebenarnya. Memisahkan antara modal sama kebutuhan pribadi. Nah, itu yang paling utama. Basic ya. Basic banget gitu kan ya. Selama kita pakem itu aja, usaha lancar kok. Kita pisahkan mana pemasukan pemasukan tuh dianggap laba semua, enggak, itu ada bahan baku, ada operasional dan lain-lain. Kita breakdown lagi ya. Betul, kita breakdown dulu. Baru labanya pun enggak semua kita ambil. Labanya pun ya paling kita ambil 30% lah di labanya. Sisanya ya kita buat ekspansi bisnis rolling lagi. Terus ya. Iya. Kayak gitu. Jadi itu menjadi kendala utama untuk perintis awal gitu kan ya. Memang saya modalnya pas-pasan gitu kan ya. Tapi pakem itu memang harus dijalankan. Kalau enggak kita repot lah. Dan perjalanan yang harusnya cuma 1 tahun mungkin bisa jadi 10 tahun kalau kita berantakan keuangan itu. Betul. Nah justru itu adalah salah satu proses yang secara mungkin kita nggak sadar ya. Itu adalah membuat modul ya atau aplikasi yang itu bakal kepake puluhan bahkan ratusan tahun sama anak cucu kita gitu Betul. Jadi bakal pakemnya gitu gitu kan. Karena kan tiap bisnis kadang ada sedikit ada perbedaan gitu ya dalam mengelola keuangannya gimana gitu kan. Ini ini punya keunikan masing-masing lah tiap bisnis yang saya coba ini ya dulu kumpulin gitu ya dari obrolan-obrolan kayak gini. Beda-beda ya ternyata tapi tetap punya modul khas yang dipertahankan gitu. Betul. Ini ceruknya kayak gini nih gitu ya. Jadi kalian harus mengenal ya cara mengatur keuangan, pondasinya itu seperti apa dan ketika semuanya udah bisa berjalan dengan praktis ya, dengan efektif itu. Nah, itu harus dipertahankan itu. Jangan sampai ngambil orang baru terus berubah lagi. Betul. Makanya pentingnya mencatat ya. Betul. Oke, kita istirahat dulu. Nanti kita mau nyobain cilok dulu nih. Nanti lanjut lagi ke segmen kedua ya. Siap. Alright, santai dulu. Today's donut, simple, tasty, and delightful. Daging semua. Oke, Kang Dado. Sekarang di segmen kedua nih kita ngobrol santai aja nih ya. Siap. Karena saya banyak pengen tahu nih ya, kalau di perdagangan kuliner ini tuh kan sebenarnya teh buat saya ya yang agak-agak awam gitu di dunia kuliner tuh walaupun saya dulu pernah bikin cuman idealisme rumah lah itu mah bukan yang makanan yang umum di pasar gitu. Dulu saya pernah bikin resep ibu saya dulu ayam suwir honje. Iya, terus honje gitu kan spesifik gitu kan kadang musiman honje mah gitu ya. Jadi cuman jual by passion aja dulu. Pengen dikembangin tapi ya mentok segitu-gitu aja sih. Dan ketika udah berapa puluh tahun nggak dikeluarin lagi, pas dikeluarin lagi pembelinya apa coba? Pembeli lama.
Jadi ternyata konsumen yang dulu tuh ternyata menaruh hati ya sebenarnya, dan itu harus di-maintain. Cilok Denok sendiri dulu dalam memaintain istilahnya fans awal Cilok Denok gitu ya. Itu dilakukan juga nggak, dan apa aja yang dilakukan tuh dulu? Ya, kalau kita masih sebetulnya gini, Kang, karena memang ada cilok kan makanan recehan ya. Iya, iya. Jadi untuk konsumennya itu memang beragam. Beragam. Kita kalau misalkan mau matok, mau ngambil segmennya kelas inilah gitu kan, kita nggak bisa. Jadi dari anak SD, SMP, SMA yang udah kerja, bahkan yang udah senior pun gitu kan ya, bukan sepuh tapi senior gitu kan ya. Sampai ua-ua lah. Sampai ua-ua gitu ya. Kan pada jajan gitu kan ya. Pada jajan gitu kan. Jadi kita yang penting mah kita mah tadi ya, rasanya tuh jangan dirubah-rubah. Karena ada kalau misalkan kalau memang belum paten menurut saya gitu ya, jangan dulu gitu kan. Patenin dulu aja. Patenin dulu rasanya. Iya, paten. Kalaupun memang ada perubahan, inovasi jatuhnya. Iya. Soalnya kalau first impression tuh rasa tuh kan nanti si orang yang pertama kali makan, saya dulu pernah ada rasa yang pernah ada gitu. Jadi dia mencari rasa yang pernah ada. Saya dulu cilok gitu. Ya. Saya juga kadang udah banyak jajan gitu ya, fusion gitulah dengan makanan-makanan baru gitu ya. Pas udah ngahuleng mah balik lagi ke memori masa kecil gitu ya. Iya, betul. Dulu bapak saya makan bakso di sini kesana. Iya, nyoba. Betul. Berarti dipertahankan ya rasa yang pernah ada itu. Iya. Berarti si yang paling basic dari Cilok Denok tuh yang mana nih variannya? Yang dipertahankannya? Cilok isi jando. Oh, itu dari awal tuh isi dari jando. Awal. Resepnya tidak pernah berubah. Kualitasnya tidak berubah, kita jaga terus dari dulu sampai sekarang. Jadi mau beli tahun 2012, 2015, 2025 rasanya sama. Sapinya pun harus betina gitu. Ngambil lagi pahanya yang kiri gitu ya. Pahanya yang kiri. Terus 5 cm di atas. Kumaha. Dijualnya jadi 5 miliar teh. Iya, sebenarnya itu jadi jadi ceruk yang memang bisa jadi brandnya si Cilok Denok itu sendiri ya. Iya. Nah itu kalau mulai fusionnya itu kapan tuh? Jadi gini, kalau makanan itu ya, kalau sekalinya konsumen kecewa tuh udah nggak akan balik lagi. Iya. Misalkan gini, kita udah langganan nih di A gitu kan ya. Sekali kecewa dengan kualitas, udah. Iya sih. Kemungkinannya sangat kecil untuk beli lagi. Soalnya masalah rasa sih, karena langsung ke anggota tubuh kan. Kalau makanan tuh gitu kan, dikunyah, telen, langsung review gitu kan otaknya gitu. Makanya kita pun kan pedagang itu kan kita training dulu. Jadi kita punya SOP-nya. Takarannya tuh segimana tuh kita udah kasih tahu. Kita training dulu sampai si pedagang itu benar-benar paham. Kalau mau beli segini, bumbunya sekian. Jadi mau beli di pedagang A, B maupun Z, standarnya sama. Kecuali ada request. Saya pengen banyakin kecapnya, saya pengen tambah bumbu kacangnya, saya pengen banyakin sambalnya. Mangga. Tapi standarnya harus sudah gitu. ada. Jadi jangan sampai mendapatkan pegawai yang suka inovasi. Tapi ada. Ada yang kayak gitu. Kadang ada yang misalkan memang kita nakal lah gitu ya. Pedagang teh naha gitu ya. Pakai gerobak kita gitu kan ya. Terus jualannya bukan hanya cilok, ditambahin bakso lah, ditambahin gitu. apa lah. Pernah ada kayak gitu. Iya, ini buat rekan-rekan yang baru mau mulai dagang nih. Ini masalah juga nih. Betul, masalah. Kita harus ada perjanjian lah ya. Ada perjanjian. Kita buatkan perjanjian dengan pedagang karena kan kita supply semua. Pedagang manapun, siapapun yang mau ikut jualan tanpa modal sedikit pun. Kita siapkan gerobaknya, bahan baku semuanya. Paling kita nanti siapkan KTP, surat pernyataan aja. Ya, gitu. Itu jadi persoalan juga ya. Iya. Dia melakukan bid'ah itu. Bahaya. Tenang. Ditambah-tambah. Bid'ah dalam makanan, dalam cilok. Aduh. Cuman ini babnya bab duniawi ya. Cilok. Ya. Berarti ini bumbu kaca, ada apa lagi variannya tuh? Bumbu goang.
Bumbu goang, jadi ngulor gini. Ngadengin goang tuh langsung. Udah mati. Oh, udah, Masya Allah. Nah, ini nih, kita langsung coba aja ya. Siap, mangga. Saya sebenarnya tadi mikirin gitu, silopnya udah beres belumnya. Ini ada yang kecil, ada yang sedang ya? Yang kecil polos. Oh, yang kecil polos. Ya. Yang ini jando. 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 Kita coba ya. Bismillah. Kalau lonjong telur gitu. Si pasta bumbunya, kacangnya tuh pekat ya. Ya. Hampir mendekati pindekas ini. Ini kualitasnya bukannya karena lagi nge-nervi ya. Cuman ini agak berbeza gitu. Oke. Ini udah masuk swalayan ya Kang ya? Ini kalau untuk swalayan Indomaret dan itu kita OTW lah. Kita OTW. Benar nih. Pemirsa. Saya melek. Ini bumbu kacangnya tuh ini ya, pekat ya. Emang dari zaman orang tua dulu kayak gini si bumbu kacangnya. Iya. Dipertahankan kayak gini. Iya, dipertahankan. Ini sih top notch-nya bumbu kacangnya. Favorit itu. Masih ada yang aja, yang bumbu goang belum nanti kita habis. Wah, ini habis ini saya untuk para coach diet ya. Saya absen dulu ya. Mohon dimaafkan. Ya, mohon dimaafkan ini tidak konsisten ini. Soalnya ini urusannya kenyal-kenyal, saya nggak bisa tahan kalau ini sama makanan kenyal-kenyal. Oke, tadi ngomong masalah si varian rasa ya. Nah, ini kalau dalam makanannya dunia brandingnya tuh gimana sih? Ketika kan brand tuh kan sebenarnya kan ya kalau simpelnya mah interpretasi dari konsumen lah ya terhadap kita gimana gitu, dan itu pun hasil yang kita bangun gitu, sehingga mendapatkan testimoni yang ternyata itu tuh brand kita gitu. Nah ini ketika ngebangun branding itu dulu awal tuh udah ya sempet lah atau belajar kelas branding gitu ke Pak B gitu atau apa gitu. Atau ternyata itu organik dan akhirnya melahirkan teori-teori sendiri gitu. Ya organik aja sih kalau kita. Ya, karena gini, kalau orang tuh kan selalu mengajarkan kayak gini. Intinya kalau apapun yang mau kita jual yang penting bersih. Nah, yang penting bersih gitu kan. Kalau misalkan kita mau jual seenak apapun tapi kalau nggak bersih gitu ya. Ini skop makanan ya? Iya, kita skop makanan gitu kan ya. Agak gimana gitu kan ya, karena setiap orang kan punya interpretasi sendiri-sendiri ya terkait dengan kebersihan gitu kan, dan itu kan mencerminkan bagaimana gitu kan ya, seperti itu. Jadi kalau mau jualan apapun gitu kan ya, mau jualan cilok lah, mau rumah makan, mau apa gitu kan, yang penting pertama satu bersih aja, bersih dulu gitu kan ya, karena ketika sudah bersih gitu kan ya, orang lain tadi tumbuh rasa percaya. Iya betul. Kayak gitu. Jadi kalau lagi pengen jualan makanan gitu, ada konten perindavan langsung ke atasin dulu. Bisa nurutan kan deh. Iya Kang, cilok. Ya beda culture ya, itu ya. Betul. Kita belum terbiasa aja gitu. Walaupun di pecel juga ada kayak gitu. Pecelnya satu. Oh iya Mas. Aduh. Aduh. Nah itu kan kalau tangan tuh kan sebenarnya kan ternyata proses pencernaan pertama ya sebelum perut itu tuh. Kan di sini ada bakteri tuh, ada bakteri yang mengurai gitu. Makanya ada sunnah makan pakai tangan tuh ternyata itu ngasih informasi juga ternyata ke tubuh ya. Baru tahu saya dari sainsnya gitu ya. Nih ngomongin soal makanan ya. Oke. Ini ketika waktu dulu Bapak tuh udah bikin kemasan gini atau kemasan ini tuh dimulai waktu tahun berapa ini? Sebetulnya gini, kalau untuk kemasan itu ini adalah karena apa ya? Ketika kita tadi sudah di tahap kita harus rehat dulu dalam ekspansi gerobakan gitu kan ya. Kita nggak nambah lagi. Nah, itu adalah kesempatan kita untuk berpikir bahwa saatnya kita untuk beralih. Kalau kita pakai gerobakan kan terbatas, ya kan, hanya ada di sekitaran kita aja. Tapi kalau pakai kemasan, kita bisa jual ke luar pulau, ke Kalimantan. Berarti ini pas era online ya. Betul. Nah, tepatnya pada saat COVID, gitu. Ketika COVID PPKM, ya kan. Semua orang jadi robot gitu. Ya. Keterbatasan untuk jualan ya. Gerobak dibatasi, produksi dibatasi, dikurangi gitu offline kan. Tuh jadi offline itu kan sangat kurang lah. Ya kan?
Nah, kita cari cara supaya tetap ngebul dapur gimana? Ya kemasan. Kemasan ya. Gitu. Cuman memang sih kalau masalah soul ya, kita memang makan di tempat gitu ya, dengan melihat gerobaknya gitu kan. Dengan makan dengan ece-ece Pemda yang ada di sekitar dan mendengarkan gosip-gosip di sebelah. Gitu. Itu soul itu lebih dapat gitu ya. Makan lada-lada gitu. Sebelah nggak gosip si bapak namanya gitu. Akhirnya kita ikut benci si bapak itu gitu. Padahal terkenal Pada damanya itu sok ujuk-ujuk ke orang teh. Wow. Semakin pelan semakin tajam. Semakin tajam gitu. Dan ekspresinya pun semakin mengerikan gitu. Itu ya. Oke, ini cuman antara cilok dan ece-ece itu emang ininya bukan ini mah agak sektoral ya. Sama nggak kayak bakso? Kalau bakso kan itu kan hampir misalnya makan siang dulu kantor saya deket kedai bakso ya. Itu tuh didominasi oleh ece-ece memang. Misdasem lah, apa pokoknya bareng teh. Kalau cilok tuh pembelinya tuh lebih ke ece-ece, banyaknya dominannya atau lebih ke anak-anak gitu. Tadi yang saya sampaikan sebetulnya kalau untuk cilok ini tuh, saya pun agak heran. Kenapa? Karena peminatnya itu kan beragam. Kebanyakan mungkin di atas SMP lah. Di atas SMP. Kalau SD itu sedikit. Oh, justru sedikit ya? Iya, banyak-banyaknya itu adalah orang-orang yang pulang kerja. Yang lagi di jalan tuh ya pakai motor, kemungkinan dia udah lulus SMA pastilah gitu kan ya. Soalnya di mindset saya cilok tuh jajanan anak SD gitu. Enggak ternyata ya. Untuk kita ya, untuk yang kita enggak. Oh berarti ini masalah inner child ya. Kalau dalam dunia mental health gitu. Yeah. Jadi ketika udah capek kerja gitu ya dengan gitu keribetan, saya butuh cilok. Saya ingin balik ke zaman SD gitu. Saya nyobain cilok zaman SD gitu kan. Kenyal-kenyalnya itu yang membuat berkesan lah gitu. Iya, ternyata enggak. Gitu. Ternyata yang belinya itu adalah ya ece-ece yang pulang kerja gitu kan ya, akang-akang yang lagi siapa tahu ada yang riset gitu, oh ternyata dominannya ini gitu. Ini informasi dari pedagang. Informasi dari pedagang. Karena makanya ketika kita udah coba mangkal di sekolahan gitu kan ya, ada yang beli tapi memang nggak banyak. Jadi mungkin porsinya hanya 20%, 30%. Sisanya itu adalah ya dewasa justru. Dewasa. Bahkan ada yang jadi langganan. Kalau sekali beli itu misalkan beli 50.000, 100.000 gitu kan, dia langsung borong, bikin 10 bungkus gitu kan, dia tuh bagiin supaya mungkin bapak-bapak makan cilok, dia KBG makan, akhirnya dia beli semua, dikasih-kasihin ke stafnya. Jadi ini buat oleh-oleh di teman kantor juga ini ya? Ya bisa, sangat, betul. Ini ya recommended lah. Nah ini ngomongin masalah gerobak nih ya sekarang ya. Udah berapa ratus ya informasi tadi itu ya? 120 gerobak. Itu di berapa kota tuh? Kalau beberapa kotanya yang ada sekarang itu Bandung Raya, Garut, terus Purwokerto, nanti di Cileungsi ada. Ntar, saya lebih penasaran yang bukan Jawa Barat nih. Purwokerto. Apakah kultur cilok di sana? Survei dulu nggak nih? Masalah culture-nya nih. Ya. Kan kalau cilok bagi saya ini culture Bandung ya, Jawa Barat kalau saya lihatnya. Betul. Nah ini kalau masuk ke daerah Jawa Tengah atau sampai ke pulau lain lah, ini penggemar cilok tuh gimana di sana? Jadi, survei dulu nggak gimana? Oh kita survei dulu. Survei dulu. Ya. Awal mulanya memang kita agak ragu untuk buka di Purwokerto, karena di sana kan terkenalnya pentol. Oh iya pentol. Ya pentol. Itu aci base juga kan? Ya sama hampir kayak bakso lah. Hampir kayak bakso. Nah kita lihat dulu nih gitu kan peminatnya. Ternyata yang paling gampang untuk kita lihat bagaimana peminatnya tuh ya lihat aja tuh banyak gak sih yang jualan gitu kan? Ternyata ada. Oh ada. Ada gitu kan? Ada dan artinya ketika ada yang jualan pasti ada yang beli juga kan? Akhirnya kita cobalah buka dulu. Nggak banyak dulu buka kita 5 gerobak dulu. Kita jalan 1 tahun, akhirnya sekarang sudah ada di total 16 lah. Di Purwokerto? Di Purwokerto, tapi yang jalan mungkin 12-an. Berarti di luar Jawa Barat baru Purwokerto? Purwokerto.
mungkin ada rencana di Medan atau di Makassar gitu. Kita mencilokkan ini kan invasi juga ya, Padang udah semua lah ya. Udah bahkan dunia mengakuinya nomor 1 rendang. Kedua nasi goreng gitu ya, apal gini ya. Nah cilok ini ya tadi saya ngelihat ini kulturnya kayak masih Bandung, Jawa Barat gitu. Kalau dari sejarah sendiri ngulik nggak Kang nih sejarah cilok nih gimana nih? Kita mundur dulu nih ke sejarah nih ya. Kayak ini apakah di zaman TV hitam putih atau justru sebelum Masehi atau gimana ini? Sebetulnya gini, ditemukannya cilok ini. Kalau cilok itu ya, kalau kita lihat sejarah, ini mah katanya ya. Iya. Memang kan khasnya itu memang di Jawa Barat. Khasnya di Jawa Barat, terkhusus di Bandung. Terkhusus di Bandung. Jadi awal mulanya ini katanya, ya kan ini obrolan warung lah. Mitos gitu kan. Mitos pada saat itu memang katanya jadi gini, ada ya masyarakat itu kan butuh asupan energi lah. Butuh asupan energi gitu kan. Pengganti nasi pada saat itu nggak ada. Salah satunya adalah dengan makanan-makanan yang dari tepung-tepung itu, entah itu tapioka dan pengembangannya jadi ada cireng, ada cilok, nah seperti itu. Katanya sih kayak gitu. Iya. Jadi si tapioka inilah yang nyel-nyel tuh itu dari tapioka ya? Ada dari singkong kan ya? Oh singkong itu? Singkong tapioka itu. Oh berarti ini singkong based ya, bukan tepung beras ya? Bukan. Aduh, jadi pengen makan lagi. Punten aja Pak. Masih hangat soalnya. Siap. Sambil ngobrol. Siap. Ternyata makan sambil ngobrol itu bukan pamali tapi sunnah. Sunnah betul. Sekalian ini ya ngasih informasi ya buat yang nggak tahu. Kenapa cuma makan ngobrol? Bisi netizen kan. Oke. Nah ini kunci. Susah kalau kenyal-kenyal. Ngecerot itu teh jandonya. Jandonya saya mencari jando ini. Bukan mencari pakai huruf A ya. Oke. Nah ini kan kalau ngomongin kuliner pasti yang dikhawatirkan itu masa kadaluarsa gitu ya. Nah cilok sendiri berapa lama sih kalau dari ini ya? Kalau kita itu masa kadaluarsa itu setelah uji kualitas di 1 bulan lah amannya. Dalam kemasan ya. Kemasan, bukan freezer ya. Bukan. Ini kalau masuk freezer nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa, bagus. Bukan nggak melanggar kaidah cilok gitu, enggak? Enggak. Oke. Cuma kalau masuk freezer, ketika misalkan mau kita masak itu jangan langsung dimasak. Oh, diemin dulu. Tunggu dulu. Kita cuekin dulu. Mengurangi kekenyalannya lah. Oh iya. Nyoy-nyoynya teh kurang gitu. Karena ada ini juga ya kalau lagi beku langsung dicemplungin tuh betul. Ada kayak bakso jadi gimana gitu. Ya, pernah sih juga ngalamin kayak gitu. Berarti sebulan ya dalam kemasan. Kurang lebih sebulan. Amannya ya. Aman. Walaupun bisa lebih sebenarnya kan. Betul. Tapi kalau udah dibuka kemasannya dalam vakumnya kan makan hari itu. Makan hari itu. Oh iya. Karena kita tanpa bahan pengawet sedikit pun. Tanpa bahan pengawet Tanpa. Ya, saya paling suka nih kuliner udah memperhatikan masalah ingredients ya. Ingredients detail, terus kitchennya pun open kitchen, terus dilihatin bagaimana menjaga hilirisasi. Saya terlalu politis ini. Menjaga higienis. Higienis yang hiliris. Namanya jadi hilirisasi kemenyan. Kenapa diperjelas? Tukang cilok datang ya, bentar. Kalau ting tuh kan itu bakso ya. Kalau cilok tok atau gimana? Kalau yang digendong ya? Atau yang didorong? Sebetulnya kalau itu mah ciri khas masing-masing pedagang. Oh gitu. Jadi tukang bakso juga kan nggak semuanya pakai mangkok ya, tong atau botol enggak. Ada yang pakai kayu. Itu mah terserah pedagang. Kirain sebelumnya ada paguyuban apa gitu yang disepakati gitu, ada musyawarah dulu gitu kan. Kalau sekarang mah rata-rata pakai speaker. Oh iya benar. 3 tahu bulatnya. Iya, rata-rata sekarang mah gitu. Tahu bulat juga udah nggak lagunya nggak gitu terus, udah variasi. Aduh, asal jangan pakai sound horek lah, lihat. Dagang cilok pakai sound horek. Aduh, ya Allah. Gapura dihancurin tuh. Nah ini sebenarnya kan cilok tuh kata Kang Dado ini masih dalam keluarga bakso nggak sih?
Ya, ini keponakannya ya. Keponakannya lah kurang lebih gitu. Karena dari bahan-bahan sebenarnya hampir sama. Hampir sama kan? Hampir sama. Cuma porsinya aja. Ya, didominasi dengan tapioka ini. Tapioka gitu. Kalau bakso kan tapiokanya nggak terlalu banyak. Kita juga sebetulnya ada nanti ke depannya ada produk bakso juga gitu kan ya. Produk bakso tapi sedang kita uji kualitasnya dan lain-lainnya. Kalau udah siap ya kita go. Soalnya kan ada juga di buah gitu ya, dia tomat ini kasihan kan karena dia buah tapi dimasukkannya di sayur. Jadi agak terasingkan ini. Aku kan buah, buah tomat betul. Gitu. Oke, nanti kita ngobrolin lagi hal-hal yang mungkin bisa jadi insight buat teman-teman semua, tapi saya ini ngiler pengen makan cilok dulu ya bentar ya. Daging semua.